Jadi dari sebelumnya kita sudah menghitung mu spin dan mu orbital pada atom ya. Nah, dan nanti atom ini akan memiliki mu atom yang merupakan total magnetic dipole moment pada atom tersebut. Jadi masing-masing atom itu akan punya mu atom, lalu nanti kita akan punya yang namanya rata-rata magnetic dipole moment per atom. Ya. Nah, dari atom-atom yang menyusun material ini didapatkan net magnetic moment pada material tersebut yang akan menghasilkan arus magnet yang merupakan arus yang timbul pada permukaan tersebut yang disebabkan karena adanya magnetic dipole moment ini. Jadi ingat hubungannya antara listrik dan magnetisme sebelumnya kita sudah bahas ya pada Ampere law ya, hukum Ampere. jadi karena ada magnetic dipole moment ini, kita ada yang namanya arus pada permukaan yang disebut juga dengan IM ini. Dari sini kita didefinisikan bahwa magnetization, sebelumnya sudah didefinisikan bahwa magnetization adalah jumlah magnetic dipole moment per unit volume. Jadi yang dia tuh bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi Anda lihat bahwa magnetization ini mirip dengan polarization ya di bab sebelumnya. Kalau polarization adalah net electric dipole moment per unit volume, maka magnetization adalah net magnetic dipole moment per unit volume. Bedanya satu adalah electric dipole, sekarang kita bicara tentang magnetic dipole. Jadi itu bedanya. Nah, sedangkan medan magnet yang ditimbulkan oleh proses magnetization ini disebut juga dengan B. Ya. Jadi medan magnet kita tuh ada dua, satu itu tuh B, satu itu tuh H. Jadi kalau H itu adalah dari eksternal, ada pengaruh dari eksternal, misalnya dikasih medan listrik. Sedangkan B ini adalah kombinasi dari nilai M dan nilai H. Ya. Jadi, nah, B ini juga didefinisikan sebagai medan magnet pada saat vakum dikali dengan permeability, absolute permeability pada vakum juga atau free space. Nah, sedangkan jadi medan magnet akibat dari gaya eksternal seperti listrik ya. Medan listrik ini disebut dengan H, ini medan magnet eksternal. Sedangkan medan magnet eksternal itu adalah B0 dibagi mu0 sehingga B itu adalah mu0H ditambah mu0M. Jadi dia adalah mu0H plus M. Jadi B dan H ini saling berhubungan ya. Jadi dalam medan magnet ini adalah total medan magnet yang merupakan efek dari M yang merupakan dari materialnya sendiri, sedangkan H ini adalah gaya dari eksternal. Ya. Di sini ada yang namanya magnetic permeability ya. Jadi magnetic permeability, jadi ada satu lagi istilah yang perlu kita lihat, yaitu magnetic permeability yang merupakan rasio dari B dibagi H. Jadi total medan magnet dibagi medan magnet eksternal yang menunjukkan besaran medan magnet yang dihasilkan per unit H. Jadi berapa total medan magnet yang dihasilkan oleh material tersebut ketika kita kasih medan magnet eksternal H. Jadi ini menunjukkan seberapa gampang material kita tuh menghasilkan medan magnet per unit H. Ya. Di sini adalah bedanya
B dan H ini Anda harus tahu perbedaannya di mana. Ya. Oke. Jadi di sini diulang lagi adalah B itu adalah dari internalnya, ya, dari internalnya respons respons dari internal, ya, ketika dia diberikan kepada H. Jadi internal di sini adalah M. Ketika dikasih eksternal medan magnet dengan nilai H. Jadi ketika diberi H, magnetic dipole moment kita ini akan mencoba mengarah ke arahnya H tersebut. Jadi ini tadi sudah kita bahas di sini, dan hubungan M dan H itu diberikan dengan magnetic susceptibility. Jadi ini adalah properti material, ya, magnetic susceptibility ini. Jadi seberapa gampang respon material kita ini, seberapa cepat dia merespon terhadap medan magnet eksternal. Jadi di sini ada beberapa definisi lagi, yaitu magnetic permeability tadi kita sudah singgung, yaitu merupakan rasio dari B per H, ya, seberapa banyak total medan magnet yang bisa kita hasilkan ketika per unit medan magnet eksternal. Dan itu juga magnetic permeability-nya bisa didefinisikan sebagai mu0 dikali mu R. Di mana mu R ini adalah relative permeability yang merupakan perbandingan B terhadap B0. Ya. Ketika total medan magnet dibagi medan magnet pada saat vakum. Atau karena B0 ini adalah mu0 kali H, jadi juga bisa seperti ini. Terus di sini ada relative permeability udah, terus ada magnetic susceptibility yang memberikan besaran respon material terhadap medan magnet, ya. Jadi ini adalah relatif pada keadaan vakum. Jadi seberapa respon material kita tuh ketika diberi medan magnet eksternal H. Jadi kalau Anda bandingkan, ya, ini bab ini dengan bab dielektrik material, istilahnya di sini mirip-mirip. Di dielektrik kita punya relative permittivity yang merupakan perbandingan muatan sebelum dan sesudah diberikan elektrik material. Kita juga punya di sini kita juga punya istilah yang mirip, yaitu relative permeability namanya di sini, bukan permittivity tapi sekarang permeability. Jadi yang merupakan perbandingan antara medan magnet yang dipengaruhi nilai M dan H terhadap medan magnet pada vakum. Di B ini adalah M, kombinasi M dan H. Jadi untuk magnetic material ini agak sedikit lebih rumit karena kita di sini ada nilai H-nya ini, ya. Jadi istilahnya makin banyak. Nah, dulu ada electric susceptibility, sekarang ada magnetic susceptibility, ya. Terus hubungannya antara di sini tidak dikasih. Jadi hubungannya antara relative permeability dan magnetic susceptibility itu adalah sama dengan di sini dikasih, ya. Ini hubungan antara magnetic susceptibility dengan relative permeability. Jadi ini dan ini juga sama seperti yang kita mu R dikurang 1. Benar. Oke. Di sini diberikan ringkasan lagi arti, simbol, dan unit dari masing-masing
istilah yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Oh, kayaknya slide-nya ada magnetic field yang merupakan akibat dari M dan H. Ini nilai B, tadi kita sudah singgung beberapa kali. Terus ada magnetic dipole moment atau yang merupakan properti mikro, dan M besar itu magnetization adalah properti makro ya. Lalu ada Bohr magneton ya. Ini unit yang kita pakai, satuan yang kita pakai untuk magnetic dipole moment pada orbital dan spin, mu spin dan mu orbital. Lalu ada magnetization M ya, yang merupakan net magnetic dipole moment per unit volume. Dan H itu adalah medan magnet eksternal akibat adanya arus listrik eksternal yang diberikan. Lalu ada magnetic susceptibility yang merupakan besaran magnetization M per H ya. Magnetic susceptibility adalah M dibagi H, yang menandakan seberapa gampang respon material kita ini ketika diberi medan magnet eksternal. Kemudian ada konstanta absolut, ini adalah konstanta absolute permeability. Lalu ada relative permeability yang merupakan rasio dari B per B0, sedangkan B0 itu adalah mu0 kali H. Terus ada jadi di sini juga diberi catatan kalau jangan ketukar antara permeability dengan magnetic moment. Terus di sini saya berikan lagi beberapa rumus pengingat untuk masalah-masalah dalam magnetisasi material. Jadi kalau mau hitung medan magnet pada kawat induksi yang diputer-puter, jadi Anda bisa pakai rumus ini tergantung dari berapa kali lilitannya. Ini pada transformer misalnya. Terus kemudian B, jadi B dari tadi saya bilang sebagai total medan magnet, kadang-kadang tuh di luar tuh disebut juga sebagai magnetic flux density. Ya, sama aja ya. Terus ada ngitung permeability, terus menghitung magnetisasi dan hubungannya dengan magnetic susceptibility.